Bagian saya yang apa iki mau tatanan dunia baru dan segala macam nggih. Iya, iya, iya. Oh, ya sebisanya saya jawab itu dulu nggih. Tatanan dunia baru agar kita tidak gampang terseret pada konspirasi teori gitu ya. Teori konspirasi dan segala macam. Kita belajar dulu dari sederhana aja. Kalau ada lomba lari maraton atau lari cepat gitulah. Apakah semua orang punya kesempatan untuk menang? Enggak. Kalau Anda lihat sekarang siapa yang menang lomba maraton, kebanyakan pasti kulit hitam. Kenapa? Karena modal dasarnya kakinya lebih panjang daripada yang lain. Kalau lihat Anda lomba renang, badannya pasti lebih panjang daripada aneh nek lebih panjang daripada kakinya orang. Maksudnya modal badannya itu lebih panjang daripada orang biasa gitu. Jadi ketika ada sebuah pertandingan, pasti ada yang cocok pada pertandingan itu dan ada yang tidak. Itu yang namanya hierarki. Ana sing pas, ana sing ora. Nah, dalam dunia ekonomi kan ada pertandingan cari duit juga. Ada pertandingan cari duit. Ana sing cen pinter golek duit. Ana cen pekok golek duit. Kalau Anda lihat distribusi, aku seneng aku ngubungi karo jomblo. Ana sing disenengi karo cewek rolas, kowe golek siji sing geleme ora. Itu kan ketidakadilan itu. Penduduk dunia sekarang 7,5, kalau nggak salah 7,53 miliar dan nggak ada satupun yang mau sama kamu. Bisa, mesake banget toh. Sedih lah gue. Sedih banget gak? Jadi maksud saya begini. Ini sudah ada penelitiannya. Kalau Anda mau cari lebih jauh, siapa yang meneliti jenenge? Aduh lali aku jenenge. Tapi dia meneliti dari sejak zaman dulu. Gini, kalau ada sebuah kumpulan manusia, ada oversupply produksi melebihi kebutuhan manusianya, pasti ada yang namanya ketimpangan. Karena ada yang lebih pandai mengumpulkan dan ada yang lebih bodoh mengumpulkan. Itu pasti terjadi. Jadi yang Anda katakan kaum elit itu pasti ada dalam dunia manapun. Mau dunia lari, mau dunia bal-balan, mau dunia renang, mau dunia ekonomi, mau dunia apapun pasti ada yang seperti itu. Apakah mereka 100% jahat? Belum tentu. Kalau mau ngomong mereka berkumpul emang mau menaklukkan dunia, orang masuk akal juga mas. Gini, maksudnya gini, wong hidup bareng-bareng kok. Kalau semua orang wis mati njuk dhewe tok ya iso ngopo dite. Kan gitu juga. Maksudnya, tapi orang memang kalau sudah dominasi, dia pengen mendominasi terus. Bank dalam tanda petik gini sekarang, bank itu kalau saya ngomong jahat, memang ada tidak adilnya, tapi itu pada zamannya memang solusi. Pada zamannya. Karena kalau tidak ada yang mengumpulkan dana sebesar itu, tidak akan ada satu orang pun yang bisa membuat bangunan-bangunan besar, proyek-proyek besar gitu. Anda mempelajari ekonomi makro lah, memang itu sangat dibutuhkan. Bukan berarti tidak ada jawaban. Central bank ini dijawab oleh konsep yang namanya cryptocurrency dengan blockchain. Kalau Anda terkenalnya BTC, Bitcoin. Itu kan bagaimana dia pengen mendistribusi pusat duit itu. Sifat manusia memang seperti itu. Ada masalah, mencoba cari solusinya, terjadi kestabilan. Ternyata nanti terjadi ketimpangan. Oh, ada yang nggak beres nih, cari solusi lagi. Gitu terus berkembangnya gitu. Kalau Anda lihat dari zaman kerajaan, kemudian demokrasi dan seterusnya, itu memang manusia mencoba memecahkan masalah yang kemarin, mencoba mencari jawaban yang terbaru. Terus kemudian ada masalah lagi muncul, kemudian cari jawaban yang terbaru. Itu kalau Anda mau riset lebih jauh yang namanya Pareto distribusi. Pareto distribusi itu di mana ketimpangan pasti terjadi. Itu hukum alam nih. Tidak hanya terjadi di manusia. Nah, Anda lihat distribusi zat, distribusi apa itu terjadi yang namanya Pareto distribusi. Jadi memang hukum alamnya seperti itu. Kalau ada kelebihan oversupply pada sesuatu, pasti ada ketimpangan. Kenapa? Karena ada hubungan sama manusia kepandainya mencari sesuatu tersebut. Saya tadi mencontohkan distribusi wanita mendapatkan pria kan ya adil toh. Terus yang ganteng banget, kareng lirik, ngetok lincak ini wis melu telu. Lah kowe setengah mati lek golek kan. Itu emang sepertinya ketidakadilan. Makanya menurut saya manusia masing-masing itu punya kemampuannya sendiri pada lomba tertentu. Enggak semuanya harus cari duit jane. Makanya kalau menurut saya Islam mendorong kamu menemukan dirimu sendiri dan menemukan manfaatmu pada puzzling masyarakat ini. Kan gitu. Karena kita diberi mimpi yang sama soalnya.
Kita merasa mimpinya semua orang kudu soge, mimpinya semua orang kudu berkuasa, padahal ekspresi tiap manusia bisa sangat berbeda-beda. Kan gitu. Nah sekarang masalahnya, ini tidak melebar aku. Pada konsep demokrasi yang menemani adalah konsep meritokrasi. Pernah dengar ya? Meritokrasi itu siapa yang di atas, siapa yang di bawah berdasarkan kompetensi, berbasis kompetensi. Nah, berbasis kompetensi itu yang sekarang yang jadi solusi masalah kemarin, peradaban kemarin, jadi solusi masalah peradaban sekarang, dan sekarang mulai jadi masalah nih, berbasis kompetensi. Karena orang kompeten belum tentu bermanfaat untuk yang lain. Orang kompeten belum tentu baik sama yang lain. Ini makanya jadi masalah kemudian. Orang yang kompeten dia bisa menjadi penguasa yang lain kalau otaknya maksudnya pengennya penguasaan tersebut. Nah seharusnya ada jawaban berikutnya. Tidak berbasis kompetensi tapi berbasis manfaat seharusnya. Kompetensi yang bermanfaat. Ada tolak ukur itu sebenarnya. Nah Indonesia jadi dua potensi luar biasa seperti itu, tapi saya belum melihat ada orang di Indonesia yang punya gagasan bagaimana ngerangkum. Karena ini tingkatnya bukan dandani Indonesia, tingkatnya jawaban peradaban berikutnya ini. Nextnya seperti apa. Memang itu konsep yang tidak sederhana. Jadi untuk masalah bagaimana menghadapi itu, jangan mudah melabeli dia jahat, aku korban. Dia dia yang agen buruknya, aku agen baiknya. Itu yang disebut sebagai cognitive bias. Perhatikan saja secara objektif bahwa di dunia ini pasti ada yang namanya kompetisi. Pasti, ono pinter-pinteran, ono sugi-sugian, ono ganteng-gantengan, ono segala macam. Di Indonesia masalah utamanya adalah karena hierarki yang berbeda ini bisa diintervensi oleh hierarki duit. Nek kowe sugih iso langsung dadi nyon sewu ngomong yo, iso tuku profesor misalnya gitu, bisa beli honoris causa. Kalau kamu kaya, bikin pesantren langsung dianggap kiai. Kalau kamu kaya, ngapa? Jadi kekayaan bisa langsung loncat hierarki. Padahal seharusnya hierarki ini sendiri-sendiri. Karena sing sugih ya sugih dhewe, sing hierarki kaya karena dia naik hierarki tersebut, sing agama naik hierarki tersebut, sehingga ketika mereka ngobrol memang pada perspektif yang berbeda. Yang saya pikir agak kompleks. Nah tapi kembali lagi ke tatanan dunia baru, manusia selalu pengen membuat tatanan baru, pasti. Karena manusia mengetahui ada masalah dan mencoba memecahkannya. Tatanan barunya seperti apa? Kalau Anda paling lihat paling ekstrim sekarang paling gampang gini. Tahun 45 dulu perangnya masih antara demokrasi sama sosialisme. Yang mana yang menang nih? Sosialisme, demokrasi dan seterusnya. Sekarang yang kelihatan paling berhasil yang mana? Negara sosialisme yang ekonominya liberal, kapitalis, Cina. Ternyata dikawin ke loro kuwi. Jadi enggak usah, kalau selain Tuhan menurut saya, kalau sistem manusia, orang usah fanatik amat lah. Wong itu konsep-konsep yang perlu diperbaharui terus-terusan kok. Tidak anti kok. Asal kita mau terbuka untuk melihat peperangan dalam tanda petik, bukan peperangan. Melihat pertandingan yang sesungguhnya seperti apa. Lebih mudah menyalahkan orang lain dan menyalahkan agen jahat daripada menyalahkan kemalasan diri sendiri. Menurut saya nomor satu, diri sendiri dulu. Kok aku kalah neng kene yo, aku kurang sinau, aku kurang pinter, aku kurang rajin atau aku kurang apa iki? Perang di situ. Perangnya bukan melawan orang lain tapi melawan kekurangan diri sendiri. Untuk urusan konspirasi global itu gak usah dipikir. Nomor satu, memikirkan bagaimana membersihkan kamarmu dulu dengan baik setiap hari. Ngono ya, kamarmu dhisik beres, omahmu beres, lingkunganmu, baru lagu mikir global. Jodohmu dulu dibereske, latihan nek takon ora mandek neng tengah dalan bingung. Nah itu dulu diberesin, enggak masalah. Karena menurut saya kalau kamu mampu, Tuhan akan memberikan tanggung jawab itu. Sebelum Tuhan memberikan, saya paling tidak seneng kalau kita mengajukan diri meminta tanggung jawab. Koyok kuat-kuat toh. Kalau kuat Tuhan pasti memberi tanggung jawab itu. Dan diberi tanggung jawab yang besar ora enak urip. Gimana tak efeknya luar biasa banyaknya ya, kamu geseh sedikit efeknya besarnya segitu goyangnya ya. Mending bertanggung jawab sama diri sendiri, memastikan diri memang tumbuh terus-terusan. Kalau ditimpai tanggung jawab, ya wis lakukan sebaik-baiknya gitu aja. Jadi nggak usah khawatir tentang tatanan dunia baru tersebut. Rajino sing sinau, jujur dadi wong, dikangeni sekitarmu, rabi,
Itu tadi nyenengke wong tua, wah itu dulu aja. Nanti akan berkembang terus kasanahmu. Jadi jangan dibebani oleh hal-hal yang memang tidak bisa kamu handle, tidak bisa kamu pahami. Ngono ya. Bahwa keuangan itu tadi, ya saya juga paham itu semua yang Anda ceritakan. Tapi lagi-lagi kita mau ngobrol kayak apa di sini cemeloet juga tidak bisa merubah apa-apa toh. Nah, mending asah gergajinya, asah dirimu sampai tajam. Ketika dibutuhkan dia siap untuk menggergaji pohon. Ngaten nggih? Mungkin jawaban saya seperti itu. Oh, apa meneh, Beb? Aduh, syahadatnya radikal seperti apa? Tak ngerasa kita jadi radikal. Aku ya radikal ya. Nek karo bojoku radikal, nek ora ndek anak aku. Ora marem iki. Masih abang. Cepok. Gini Mas, saya terus terang nggak bisa menjawab ya seperti apa ya. Yang saya pasti tahu, yang saya kusnudoni pada setiap manusia adalah dia pasti berbuat yang terbaik menurut dia. Menurut dia, bahwa yang terbaik menurut dia tidak cocok dengan society, tidak cocok dengan orang lain, itu sebenarnya potensi dia untuk menumbuhkan dirinya agar lebih luas, kebenaran dirinya jadi kebenaran lebih lebar. Menurutku, kita mengalami itu kok sama adik-adik kita, dan Anda mengalami itu ketika kecil kok. Ketika tahu informasi, iki yang paling bener liane pokoknya salah, kan ngalami itu, tambah gede lah guyu dewe. Kalau Anda melihat pengalaman sederhana, coba lihat Anda status Facebooknya 2 tahun yang lalu. Kan ya wis dijiki toh. Urusan kebenaran kayak urusan apa sih rayuan itu aja sudah menunjukkan bahwa kita pada suatu posisi, pada suatu saat juga pernah dalam tanda petik bodoh bahkan menurut kita sendiri. Jadi menurutku setiap orang punya hak berprosesnya. Warep koyo ngopo sih aku ora urusan, asal jangan mengganggu nggawe rame kekancan gitu loh, kerumunan ini loh. Karena tidak mungkin ada pertumbuhan kalau tidak ada kestabilan. Kalau mau menghancurkan Indonesia itu menghancurkan sebuah society itu rumusnya paling sederhana, jangan sampai ada kestabilan. Karena kalau tidak ada kestabilan, orang tidak punya waktu untuk memikirkan solusi. Isinya ribut terus. Kalau Indonesia berhasil dibikin ribut terus di darat maupun di sosmed, berarti nggak sadar bahwa kita ini munyuk lagi dikendangi. Ribut dewe. Kalau sama orang bodoh Anda memarahi atau merangkul? Menurut Anda bodoh loh, menurut Anda bodoh. Kan ya dikancani itu. Dan menurut saya Kanjeng Nabi juga tidak nek ana wong kafir ora langsung nunjuk nyalahke segala macam kan. Pasti presisi, dirangkul, disayang dan seterusnya. Karena menurut saya kalau Anda lebih tahu, tanggung jawab Anda adalah memangku yang tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, tanggung jawab Anda adalah belajar dari yang lebih tahu. Dan menurut saya kita selalu punya posisi bodoh. Tapi kita tidak pernah bisa mengklaim posisi pandai. Jadi menurut saya diduluri wae kabeh. Nek dek wis mulai nglarang kowe. Nah, masalah itu. Kenapa? Karena kami sudah melanggar hak pribadi iki. Kowe ora oleh ngene. Duh, sik. Itu ada yang namanya hak asasi manusia negatif. Ada yang namanya, ini pelajaran untuk politik sedikit. Hak asasi manusia negatif dan ada yang namanya hak asasi manusia positif. Apa itu bedanya? Hak asasi manusia negatif adalah hak asasi yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak butuh orang lain untuk dimanifestasikan. Hakmu untuk ngising, hakmu untuk nembak cewek, hakmu untuk nguyuh, hakmu untuk adus apa radus, itu tidak, itu hak asasi negatif. Rano sing iso nglarang. Hakmu ngomong, nggak ada yang bisa ngelarang. Tapi hak asasi positif adalah hak kesehatan, hak pendidikan, karena butuh orang lain melakukan sesuatu untukmu. Nah ketika sudah mulai nyambung yang hubungan sama orang lain, nah itu mulai diperhatikan. Nah dek wis mulai ngelarang kowe ngomong iki, mulai memaksa kamu ngomong gini, nah itu sudah melanggar apa yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa kemudian nanti ada sing ngene, kalimatnya orang enaki, itu pasti ada efek sosialnya kepada dia sendiri. Saya percaya pada sebab akibat yang diceritakan Tuhan. Kalau kamu berbuat buruk, efeknya mesti elek neng gue. Gue otomatis gue. Bagian dari syahadat saya adalah percaya sebab akibat yang diceritakan oleh Tuhan. Kalau seperti pernah saya katakan, kalau Anda punya musuh, Anda bisa membunuh semua musuhmu hanya dengan satu modal, sabar. Sabar, musuhmu mesti mati. Tunggu nono, mesti mati. Mung sabar wae, mati gue. Saya sabar wae. Mbuh kapan tuwa kowe ndisikan padha ndisikan sing mati mesti mati to.
Jadi maksudku, mari kita membawa yang primer apa, yang sekunder apa. Yang menurut saya begini, Nabi Isa adalah mercusuar cinta, tapi Nabi Muhammad adalah mercusuar kebijaksanaan. Sifat dari pengetahuan adalah memisahkan satu sama lain. Ini kambing, jenisnya apa, membedakan. Tapi sifat dari kebijaksanaan adalah mencari yang sama dan membuat masyarakat yang lebih adem, ayem, stabil. Dan Anda sudah mengalami setiap hari, setiap hari mbah ora. Yo tips wae sing jomblo. Kalau Anda mencari pacar, jangan pakai pengetahuan, pakai kebijaksanaan. Cari yang sama, jangan cari yang beda. Dek seneng apa, Dek? Pecel lele. Jangan pengetahuan. Pecel lele itu tidak baik untuk kesehatan, Dek. Ora ditompo kowe. Cari kesamaan, pesen pecel lele. Aku yo seneng ya, Dek, pecel lele. Wah, mesti gitu kan alurinya. Kenapa? Karena kebijaksanaan kesamaan membawa kedekatan. Kalau kita saling ngomong perbedaan terus, kapan kita akan stabil dan menjadi masyarakat yang damai? Untuk modal sebagai pertumbuhan tersebut. Ngoten nggih. Jadi saya tidak bisa menjawab itu tadi, tapi mencoloti mawon nanti dijawab. Terus wis ya, duh apa meneh. Arti dari jati diri ya, aku orang ngerti artinya. Kalau saya menceritakan jati diriku ya itu diriku yang diceritakan, bukan dirimu. Menurut saya jati diri harus ditemukan sendiri, dan menurutku menemukan guru sejati adalah yang hak, yang yang benar. Dan menurut saya Beb, sangat bisa salah. Yang hak itu yang terjadi. Karena itu pasti menurut izin Tuhan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mengartikan yang terjadi. Kalau yang terjadi wis mesti benar. Karena Tuhan yang mengizinkan. Yang selip adalah bagaimana kita mengartikan apa yang terjadi. Nah, salah mengartikan terus-terusan adalah proses dari mencari yang semakin benar. Karena benar atau sukses datang dari keputusan yang benar. Keputusan yang benar datang dari pengalaman. Pengalaman datang dari keputusan yang salah. Jadi mending melaku terus, salah-salah rapopo, tapi siap untuk memperbaiki diri setiap saat. Karena menurut saya syarat tersesat itu berhenti berjalan. Kalau gue melaku terus, ketemu jalan buntu ya kali mubeng balik tuh, golek dalan meneh. Menurut saya itu asal berjalan terus. Kita belajar dari pengalaman yang kita alami. Hati-hati, titik kemungkinan salahnya adalah pada pemaknaan, bukan pada kejadiannya. Karena satu kejadian bisa mengandung 1000 makna, tinggal kita pilih makna yang mana. Kan seperti itu. Pengalaman adalah guru terbaik dan guru paling kejam. Karena hanya pengalaman yang memberi. Kalau guru biasa dia memberi pelajaran baru memberi ujian. Kalau pengalaman ujian dulu baru ilmunya belakangan. Tapi dia guru yang terbaik menurut saya. Dan itu yang langsung dari Tuhan. Ya semoga itu Beb. Saya merespon secara bersama-sama. Siji, ora saiki posisimu ki jelas sik ya. Loh, orang kan harus ada skala prioritas yang. Kowe sik sekolah apa kuliah apa wis kerja? Wis kerja. Kerjamu ning nggon apa? Ning warung. Nah, warungmu ketoke diganggu karo perbankan masalah apa? Ora diganggu. Lah ngopo ora diganggu kok wis sedih mikirke tentang Bank Dunia barang iki lho. Kuwi nek mbok terus-terusne kuwi iso kentir dadakan kok. Karena wilayahmu ora ning kono. Ya. Lho iki lho lah piye? Ya kudu ngono ta, pokoke warungmu laris, kowe dodol sing apik, kualitase mbok apiki, lehmu nyopo pembeli kusung sak apik-apik, ya wis beres. Ora kok tiba-tiba kowe kisruh tekmu perkara bank iki lho ya piye ngono lho ya. Ya, jadi kudu nempatno awakmu ki sapa. Nek kira-kira kowe di luar enggak akan kita bisa jangkau. Enggak usah kita pikirkan. Dan itu pasti enggak ada transkripnya besok-besok di hari kiamat, enggak ada transkrip pertanyaan kayak gitu. Kenapa dulu Indonesia kok dikuasai bank ini? Apa jawabanmu? Ora ono wis tak injen ning Lauful Mahfud ora ono pertanyaan koyo ngono. Iya, seneng toh. Wis gak usah mikir bank ya.
Kowe arep goleki eleke bang, ya tetep ana eleke, goleki apike tetep ana apike. Mesti kowe mesti nesu perkara njipuk ATM duitmu kurang mesti. Ya toh? Duite ming 50.000, njur saldone ming 50, kowe golek ATM ora ana sing iso metu 10.000, ngono toh? Puncak kemangkelan cah nom rak ngono kuwi. Mula bank-bank kuwi jane ya rada pekok ya Beb ya. Bank sing bener ki iso ngetokno, sing ATM ki iso ngetokno pecahan rupiah paling kecil. Ya toh? Dadi upamane ATM ki iso metu 1000 ngono kok bahagia banget toh. Neng Kucingan kurang 2000 sik ya, neng ATM sik ya. Indah toh ngono kita. Neng yo ngimpi yo wae, ya toh? Ngimpi wae. Mergo kayak semua industri itu kemampuan mereka adalah melampiaskan. Lah agama itu ngerem. Lah kowe ning kene iki dalam jak ngerem ben ono keseimbangan. Loh dulu kan ada ATM Mas Abrang Jogja kan ada pernah 10.000 ya Mas ya. 10.000 bisa. Terus 20.000 saya mengalami. Sekarang 50. 50 kadang-kadang mesinnya diganggu. Ben rusak sing 50-an, ben do njipuke 100. Lah nek duitmu gari 50 kowe lak ora iso njipuk to kecuali kowe nggo linggis mbok berangkat ATM-e. Lah ku sing dadekno mangkel wong-wong ya ngono kuwi. Lah pemerintah artinya perbankan kuwi ya ora iso ya kadang-kadang enggak berpikir nek rakyat kuwi mbok kaya ATM ngono kuwi ya ana sing mangkel, ana sing misuh. Nah agak-agak tetep misuh to ya. Wong aku ya misuh kok. Mlebu tol bayar. Dibayar duit tune gak gelem kon nggawa e-tol. Tuku e-tol paling sithik 50.000. Lho kuwi piye njajal nek posisi ngono kuwi? Ya ta? Wes ya. Wes urung rabi toh? Pertanyaan pada Mas Abrang. Wes karena nikah kuwi luwih apik timbang bernegara. Ya ta? Aku tak takon. Wong tuamu pegatan karo NKRI bubar pilih ndi? Kuwi jebakan aja jawab, iku jebakan kuwi. Lho, ayo pilih ndi? Lho milih ngono ra iso kok arep mikir bang ki lho. NKRI bubar. Piye Gus? Wis piye ku? Piye? Lah aku takon kok. Salahku ning ndi wong aku takon aku ya ora ngerti kok. Aku ya ora ngerti. Lah jawabane wong ya beda-beda. Menurut dekne keluarga segala-galanya. Lah ya bener toh? Bener. Wong dekne ya ora gagas. Wingi melu pilpres ora? Melu pilpres wingi. Mboten. Nah, jelas toh indikatornya kan wis jelas. Lah ora maksudnya ora belum melu dia ora jadi calon presiden. Kowe melu pilpres apa gak? Artinya kowe melu jadi calon presiden apa ora? Pertanyaanmu ngono kok. Oh iya, kuwi tafsirmu terhadap iki. Ngene to, Beb? Halo. Wes saiki temokno awakmu asline. Pekerjaan sing mbok senengi apa? Asline. Dereng nemu. Loh, mosok penggawean sing mbok senengi apa kuwi lho? Kok ya, maksudnya saiki kowe ndek kecenderungan apa bengkel, apa elektro, apa petani, apa dodolan ning warung. Apa penggaweanmu? Sing mbok senengi apa? Kowe seneng tur kowe ya iso ngono lho. Apa, Mas? Nyanyi. Lho nyanyi kok, Beb. Nyanyi. Wis sesuk ditampa mlebu ning gone sampak gusuran, Beb. Nek nyanyi ya kowe tenanan. Sik, kowe nek nyanyi ning dalan mikir dhisik duwomu piye? Lho, ya sing penyanyi sing longko ya sing ngono kuwi. Dadi nyanyi ning tengah dalan musiknya mlaku dek. Lha takon Mas Abrang iki. Sik, Mas, Pak Mustofa ki apike Pak Mustofa kelak nek maca syair ora pas to ya. Iya to kuwi apike Pak Mustofa. Dadi groyok-groyok ngene Pak Mustofa ngomong lantang ora Pak Mustofa aku.
Itu misalkan. Ya kowe engko duwe penggemar dhewe nyanyi pokoknya setiap tengah ref lali. Ngono kuwi engko duwe penggemar dhewe ngono kuwi. Lho tenan ki tenan. Tenan ya. Wis golek ana kesenenganmu apa kuwi? Genre anyar kuwi, genre musik anyar itu. Genre gak setengah-setengah. Ya senenge nyanyi kok malah dodolan ning warung ya to. Kowe takonmu kok ya iso tekan perbankan. Lha aku ora iso gagas perbankan kok. Aku ora iso gagas temenan. Ya. Mula ngene iki keseimbangan. Guyon ya. Ya guyon ben uripmu sehat. Kalau kamu nggak bisa berkelakar, lonceng kematian itu akan segera datang. Dulu ana wong sing dilo-dilo nesu ora iso guyon ya Gus ya. Ora iso guyon. Arab itu ora tak iso guyon ya, Be. Iya. Arab kok. Arab loh. Ya. Delokno. Guyone dek niki lho, cacah guyu kadane kepeksa. Guyune cacah kan sedekah ben seneng. Ngono tok to. Asline ki ya ora cacah ki ketok kok guyune karo guyune karo KBP beda. Nek guyune karo wah. Cuangkeme kotak-kotak ababe ngono ketok temenan. Nek karo Habib kan guyune, heh. Ngono tok. Jadi enggak simetris, senyumnya kanan kiri, bibirnya enggak 2 cm. Enggak. Wis ya. Ojo duwe ATM ora? ATM. Lah iya ATM ya ora ono lho ya. Lah ya itu kamu itu tersakiti bank itu dalam apanya gitu loh ya. Gumun aku. ATM ya ora duwe kok ya pikirannya tekan bak. Ning aku ora apa-apa aku seneng karo kowe. Pikiranmu loncat-loncat ngono seneng. Ning ya nek mbok terus-terusno kowe iso kentir dadakan ngandani kok. Oh mikir sing ora-ora kok. Ya, wis usiamu piro saiki? 20. 20 kok. Wis yes nyanyi engko alon-alon karo dodolan ya, karo dodolan. Ya engko sapa ngerti larise mergo kowe nyanyine rate apik kuwi terus wong do ning warungmu. Lho Allah itu akan memberikan yang tidak pernah kamu sangka-sangka kok. Ya, ngono. Mudah-mudahan ini didengerin oleh malaikat. Ya. Terus merespon mau ya Mas ya. Jadi mabuk ora, mabuk ya tinggal ora. Terus dengan cara apa? Lo saya Mas Abrang terus Gus Nadib Bipanis paling-paling memberikan solusi sesuai yang pengalaman kita ya Gus ya. Mungkin pengalamanmu jalannya ora padha aku yo iso wae. Macem-macem kok Mas. Wong uripku untuk menjadi baik akeh jalane Mas. Iso nonton wong lewat nyurum gerobak wong tua, kowe tekan omah terus jadi apik ya iso. Mangkat kayak gini terus kamu pulang sampai ke rumah kasih sayangmu sama orang tuamu lebih tinggi daripada kemarin. Itu ya cukup. Jadi perkara mabuk ora kan pas mabuk kan njur ora lho jane beres to. Terus karepmu piye? Ora entuk dodol ciu wong-wong ngono. Jadi ketika orang melampiaskan beban hidupnya dengan mabuk, apa itu juga salah satu dari petunjuk Tuhan gitu? Tuhan, saya dengan mabuk saya ingin membebaskan pikiran sejenak Tuhan, saya pengen lupa masalah saya sejenak Tuhan. Mungkin berarti begitu. mabuk adalah hidayah ya? Iya. Beb. Hudalil mutakin ilal mabuin. Wis. Aku ki nek tak delok-delokne kowe iki ketok pertanyaan ya rada ngarang-ngarang kok. Kok iso mabuk bagian dari petunjuk iki lho. Iki gangguan kondi kowe ngono lho. Orang ndagel jawabanku. Apa tak jawaban ilmiah piye? Kenapa mabuk itu tidak baik jangka panjangnya? Gini. Kowe mau sing aku ngomong hierarki itu tadi. Neng gampangnya gini, ini sangat simplifikasi ya. Di dalam manusia ada 3 hormon yang mempengaruhi enak orangnya urip kuwi. Ada yang namanya serotonin, ada yang namanya oksitosin dan ada yang namanya dopamin. Gampangnya ngono. Gampangnya gitu.
Serotonin itu jangka panjang. Oksitosin itu jangka menengah, gampangnya gitu. Jangka pendeknya dopamin. Jadi kalau kita merasa kalah di dunia, serotoninnya ini sedikit nih, uripnya dadi ra enak. Dia harus menaikkan rasa enaknya dengan dopamin yang jangka pendek. Dopamin itu bisa didapatkan dari sosmed, bisa didapatkan dari minum-minuman, dari obat-obatan. Sekali Anda masuk jalan keluarnya pakai dopamin, akan susah keluar dari situ. Bagaimana agar bisa keluar dari dopamin? Usulan saya begini, Anda sebagai anak muda sengaja coba ambil tanggung jawab dalam hidup Anda. Sengaja tuh ambil tanggung jawab. Terserah tanggung jawabnya apa. Makani kucing, ngeresiki omah, apa saja. Mandi rajin 2 kali sehari. Misalnya, tapi dilakukan bener-bener tuh. Itu menjadi istiqomah dari tanggung jawab, tenanan, jadikan harga dirimu. Efeknya itu serotoninnya akan naik tuh. Dan dorongan Anda untuk ingin cari yang dopamin yang kecil-kecil itu akan mulai menurun. Ini ngomong dari fisiologi manusia ya. Jadi nyuwun sewu ngomong. Wong sing sregep banget neng medsos itu ada salah satu, aku ora ngomong pasti, ada indikasinya juga bahwa memang dia di dunia sebenarnya memang kalah. Dia dalam tanda petik kalah ya, dia ada di bawah hierarki pertarungan yang dia pengen bertarung. Nek pengen sugih ya ora sugih, pengen terkenal ya ora terkenal. Larinya cari dopamin, larinya quick fix, cepet-cepet, pengen rodok penak, dapat reply, dapat love, dapat like, dapat retweet atau dapat apa dan segala macam itu tadi. Biasanya ini secara statistik penelitiannya biasanya kalau orang sudah stabil serotoninnya, dia nggak nyari-nyari gitu-gitu karena sudah penuh hidupnya. Dan daripada nunggu kamu menang atau kalah dalam pertarungan, menang dalam dirimu sendiri. Usul saya, ambil tanggung jawab yang dilakukan setiap hari. Nyapu tiap pagi sama sore aja di rumah. Gue bisa mengurangi dorongan untuk ngombe gue. Iki nyuwun sewu, saya masukkan dari sudut pandang fisiologi dan ilmu biologinya. Matur nuwun. Oke. Kuwi ya. Terus nek sing ditawarke Mas Abrang kok kurang dhuwur. Opo nawarke kok nyapu ngono umpamane to. Lah kuwi kan ya iso kembali ke Kanjeng Sunan ya. Siji, salat wengi lakonono. Wah aku sholat ora hobi kok Pak. Ya wis maca Quran sak maknane. Aku Quran wae isone macane sing Latin kaya kok Pak. Ya wis zikir wengi sing suwe. Aku salate wis sepidi kok. Ngono gak zikir. Ya wis poso lah, poso. Poso aku ora kuwatan, aku sak menit ora mangan wis sirahku vertigo kok. Ya wis wong soleh kumpulono. Kuwi. Kok limo niki kuwi siji wae ora iso. Kuwi nek menurutku mati gasik ketek luwih apik. Loh, leres ta Gus? Nek istiqomah tenan ya Gus ya. Iki engko nek sesuk bar mulai kok kene ana sing bunuh diri, kowe sing tanggung jawab. Ora masalah ya ora iso dibuktikan karo hukum kok piye to. Wong aku nyaranke apik-apik lho. Lho nek aku salah ya salah nang Jeng Sunan lho iki kalimatnya Jeng Sunan kok. Iku duduk suka iku saka Sayyidina Ali kok. Lho lah iya malah anta lho ki piye to ki jane. Piye jajal? Kok nek main njaluk tanggung jawab Sayyidina Ali piye carane? Nemonine ning ndi kuwi? Oh karo putune jare. Karo putune sing ning Yaman saiki kedlangsur-dlangsur ning Pati. Loh, iya toh. Istiqomah kuwi tok. Aku lak yo ngomong toh. Oke bar kok gini kowe terus tekan ngomah, kowe terus ana perubahan karo adikmu duwe kesetiaan esuk-esuk mbok terke sekolah. Pendak esuk ku ya wis cukup wis apik, Mas. Engko pelan-pelan. Sithik. Ya ngono kuwi to, nek ndelok potonganmu ya ora iso berubah radikal kok kowe. Aja nesu ya. Aja. Engko cepet mati ya nek nesu ya. Eling ya gitu. Isik kuliah. Ning endi? Universitas Muria Kudus. Wingi ketemu aku ning kono. Oh. Lah ora mangkat no.
Iya loh. Rumahnya Kudus. Demak. Jurusannya apa? Psikologi no. Medeni no, psikologi kok kisah pertanyaannya mabuk ora, mabuk ora. Karena dari yang pernah saya observasi dan wawancara itu biasanya orang-orang marginal, Pak. Jadi seorang pelacur, terus anak-anak jalanan, dan anak-anak jalanan mereka kadang bilang punya keyakinan gak sih Mas? Saat jawabnya dia nggak punya, dia hidup seenaknya aja gitu. Identitas pun nggak punya, terus bener gak bertuhan? Dia masih diem. Jadi antara ragu dan gak ragu. Terus juga ada juga yang dia udah terjun di jalan tapi masih nanggung gitu Pak. Antara dia masih percaya dengan Tuhan dan tidak. Dan ada juga pelacur yang dia melacur juga, siapa sih Mas yang mau kehidupan kayak gini? Nggak ada, dia bilang. Dia terpaksa tuntutan ekonomi. Jadi kalau saya bilang itu jadi kita mesti bagaimana gitu. Gitu Pak. Ya terus kan nek ngomong pelacur kan ya pelacur ora elek kabeh to Mas. Pelacur elek ku ya pas ngelacur kuwi mau. Di luar itu kan dia sebagai manusia biasa kan sok nulung koncone barang. Sok-sok kowe mungkin utang duit karo deknen barang, ya iso lho kuwi. Posisi dosa ya pas ngelacur kuwi mau to. Ma khalaqta hadza batila kan ora ono. Terus Mas Tejo malah rawahu Mas Jawa Tejo kan ini. Orang Jakarta, pejabat-pejabat besar itu lupa semua dengan pelacur, bahwa pelacur itu punya apa ya? Punya andil besar, saham besar terhadap kehidupan orang-orang pusat. Karena apa? Sopir yang mengantarkan beras-beras itu kebanyakan kalau capek adalah berhentinya di tempat pelacuran. Kalau ndak ada sopir terus wong Jakarta akan mangan beras apa nek sing terkira sopir-sopir. Lho mbok urut-urut ke ngono. Ya sing luas ya atine ya psikologi kok. Ya. Tapi kok rambutmu jender kaya seni musik ngono. Ya sing mbok teliti kan cah dalan-dalanan ngono kae to ya. Njajal kowe nliti cah pesantren ya ora ngono to ya. Meskipun cah dalanan kae ya ora mesti elek kabeh to ya. Ora. Kayak tetep ya eleke nek pas njaluk meksa kowe elek. Ning kok tetep dia punya sisi yang baik. Kesetiaan sama teman. Ya aku duwe kanca gendo-gendo ya akeh kok. Tingkat kesetiaan gendo kuwi jauh lebih tinggi daripada tingkat kesetiaan kiai. Orang ngono oleh murid kiai kok. Ya iki. Ora samarku nek selak ngantem mik deknen ki lho ya. Mesti tetep ana sisi apike, Mas. Mbok goleki alon-alon ngono ya. Nggih. Niku Bib, saking kula Bib. Oh ben do bahagia urip. Nek ketemu kan kudu bahagia. Nek bahagia pori-pori mungkin terbuka ya toh. Dadi iso crek-crek nek kowe entuk perubahan, entuk ilham. Mula sesuk-esuk nek kuliah caramu duduk sing bener. Nah ngene. Ya ora mungkin nek kowe kuliah apa kajian kayak gini kowe kok rada nglentruk ngene. Hidayah mlebune ning kupingmu lah bocor kok ngene. Mun monggo Bib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal radikal. Soal ini gue jawab tadi, Bang. Hah? Ya, saya enggak tahu, saya memang enggak radikal dalam hal itu ya. Cuman memang kan wala yusaddatina ahadun illa ghalabahu. Agama itu kalau dibuat radikal justru kita akan terlindas oleh agama itu sendiri. Orang yang dulu nggak suka tahlil kan lama-lama suka tahlil meskipun nggak mau pakai an gitu kan. Saya mau tahlil tapi jangan tahlilan. Tahlilan itu bid'ah gitu kan. Ya untuk katok nih orang untuk katokan kan begitu. Untuk putih nih untuk putihan. Nah gitu. Untuk sempak nih untuk sempakan. Jadi akhirnya hanya lagi-lagi pada sebatas legal formal. Orang-orang radikal itu hanya seperti itu. Dan pesan Nabi jangan radikal wala yusaddatina ahadun illa ghalabahu. Orang yang radikal akan terlindas oleh radikalisnya sendiri gitu. Saya kira itu saja. Saya mau minta tambahan Yusad. Tadi sudah saja. Nggih, sudah. Enggak Yusad. Itu pengertiannya radikal atau enggak Yusad di sini? Wala yusaddatina ahadun illa ghalabahu. Nah, Soalnya sebelum itu innaddina yusrun. Nah, gitu ya. Berarti
artinya kan menyempitkan pengertian agama. Betul. Jadi, Ya. ojo nganggo radikal artinya. Pendangkalan. Pendangkalan, ya betul. Ya. Nggih. Jadi memahami agama itu jangan dangkal. Soalnya nek radikal nanti pakai bahasa Inggris jadi artinya radix Ya. beda kan. Nah, Ya, ini yang tetapi itu yang dimaksudkan pendangkalan itu. Pendangkalan kan? yang Anda maksud. Enggak ada kekacauan di dalam hubungan sosial budaya kita. Penggunaan bahasa itu sering salah sehingga kita nggak presisi ketika menyelesaikan itu, apalagi kemudian dipakai. Ini agak melebar dari pertanyaan, nanti kita kembali lagi. Dipakai pencitraan-pencitraan tertentu sehingga apalagi di musim medsos saiki awakmu duwe driji pecah siji ning ngisor, difoto bendino ning gone medsos terus akhirnya orang akan berkesimpulan awakmu ini pecah kabeh. Ya. Kenyataan fakta di dalam kebudayaan manapun pendangkalan ada. Termasuk di dalam Islam. Nah, ketika pendangkalan di Islam ini digedekno terus seolah-olah umat Islam itu dangkal. Seolah-olah yang dangkal ini banyak banget. Anda ingat? Saya kayak contoh kecil. ISIS itu dengan kekejamannya tiba-tiba dulu melebar di medsos, iya Kak? Wakeh banget tuh gambar wong dipateni dengan sadis. Oke, Anda pernah bisa verifikasi itu? Enggak pernah Anda bisa verifikasi. Dan tidak ada yang protes bahwa itu mencederai rasa kemanusiaan siapapun. Neng ketika ada orang di Christchurch nembak, tiba-tiba ngomong demi kemanusiaan jangan sebarin. Standarnya berbeda terus. Itu yang menyebabkan luka. Luka di sebagian orang itu menyebabkan reaksi berbalik. Mas, sebelum geger terorisme di Indonesia, di dunia Islam, terorisme itu sudah dikeraskan di zamannya Reagan di Amerika Latin. Yang dibunuh siapa? Banyak padre-padre, pendeta-pendeta Katolik dianggap ekstremis teroris, dibunuh, pembantaiannya banyak sekali. Karena apa? Mereka memakai apa yang disebut teologi pembebasan. Memakai agama Kristen, Katolik waktu itu, diterjemahkan dengan sebagai gerakan untuk menentang kesewenangan. Artinya kita harus punya standar dulu. Dipakai kesewenangan, dihajar karena kepentingan geopolitik oleh Reagan dengan isu teroris. Wah, no gereja yang dibom barang kuwi. Banyak bahkan ada, kalau tingkat kita, itu tingkatnya bahkan bukan pastor. Jadi apa namanya sak dhuwure pastor apa? Bukan, uskup. Ada uskup yang dibunuh karena dianggap yang kita pakai sekarang terpapar radikalisme. Hanya karena dia membela orang-orang yang dianggap tertindas tadi. Itu yang satu. Bahwa orang-orang ini melawan, ini hukum ketika ada ketidakadilan, hukum pertama pasti ada perlawanan. Nah, seringkali ini dibungkam dengan bahasa-bahasa yang lain. Itu yang harus Anda pegang dulu. Ah, teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapapun itu, baik dari agama apapun, ketika tertindas dia gini. Ketika orang di dalam sistem kapitalis tertindas, dia akan memakai jargon-jargon komunisme, sosialisme untuk melawan kapitalisme. Ya dah? Ketika ada orang di sistem komunisme di Rusia atau di Cina melawan sistem itu, dia pakai jargon-jargon liberalisme. Ya dah? Dan dia dihajar. Jargon ini berguna sebagai wasilah untuk mengucapkan atau mengekspresikan rasa ketidakpuasannya, atau jargon ini yang keliru. Kan gitu kan? Ah, sama. Di tengah umat Islam yang tertindas, yang dekat dengan kita, agama dipakai. Itu yang pertama kita lihat. Karena kalau kita pakai, Dek Biyen pun zaman Belanda, yang menggerakkan pergerakan itu kiai-kiai perlawanan. Dan oleh Belanda sama kalau pakai istilah saiki radikal, dulu ekstremis. Dan diserang itu. Nah, artinya gini, kita pahami dulu. Maka saya setuju dengan Mas Abraham, kalau Anda nggak paham mereka, Anda nggak bisa merangkul mereka. Untuk memahami itu ada empati. Oh, masalah ini loh Mas. Apa kowe ini apa menyelesaikan masalah atau Anda mendapat kepuasan pribadi? Mergo kowe loro, maka kowe njales ngampleng wong, mergo dikampleng. Ya ngono ta? Artinya itu kan mereka punya sebab, punya alasan kenapa begitu. Satu, ya ta. Kedua, sekarang ini sekalian
kenapa orang sekarang, nanti kita balik lagi ya, balik ke syahadah lagi. Kenapa, kebetulan saya ingat, kenapa orang sekarang cenderung lebih banyak praktis ikut ke apa yang disebut Wahabisme? Ya dah? Oke, kita pahami dalam bukan perspektif agama. Ojo nganggo perspektif agama, benar salah dan lain sebagainya. Klaim kebenaran akan selalu salah, tapi kita perspektif kebudayaan praktis. Saiki aku takok, ana wong saiki ndelok wayang kuat nganti esuk? Enggak kuat. Ketoprak dibuat versi pendek. Film dulu ada 3 jam, sekarang 1,5 jam lebih. Paling banter. Semakin pendek. Anda punya kesabaran untuk baca buku yang tebal banget? Semakin orang butuh yang tipis-tipis. Dulu pertama kali medsos muncul Facebook yang bisa bahasanya panjang. Orang nggak sabar bikin Twitter yang mau pendek-pendek. Ijek ora iso wis gambar bae. Instagram. Gitu. Gerak setengah menit, 1 menit lah ngono to. Artinya orang butuh tingkat instan. Nah, kebetulan yang ditawarkan oleh ustadz dalam tanda petik yang Wahabi itu langsung iki haram, iki halal, iki nganu. Orang ngomong macam-macam. Langsung iki hadis iki haram. Orang butuh petunjuk-petunjuk navigasi praktis. Itu yang dimasuki. Nah, itu sesuai dengan karena Anda nggak mungkin belajar, apalagi ada di dalam dunia ketiga. Kita tahu nek kuwi salah kaprah itu sejak abad-abad perubahan dari 18 ke 19, 19 ke 20. Ngene, ketika sekolahan diambil sebagai sistem nasional, pesantren disingkirkan menjadi sistem alternatif, orang dididik untuk lebih banyak ilmu-ilmu yang kurang tentang pemahaman agama. Oh, tapi itu sebenarnya benar, karena yang agama itu harusnya nggone kelompok khusus yang nanti akan memberi petunjuk, karena itu. Nah, orang-orang yang ini tanpa butuh navigasi tadi tidak dimasuki kalangan yang lama, baik NU maupun Muhammadiyah, dimasuki kelompok baru. Mereka pakai praktis. Makanya aku omong ke teman-teman di NU yang lain, tolong muatan kontennya lebih banyak ke petunjuk-petunjuk praktis, karena yang dibutuhkan mereka itu. Iki nggak perlu konsep-konsep konsep itu kalau seneng kene kan seneng ngomong dawa-dawa ya. Mereka butuh, wes aku iki kudune mlakoni apa? Iki bid'ah apa nganu? Ngono tok. Lah, kalau kita lawan aja dengan balikkan hadisnya. Bid'ahnya di mana? Ini ada hadis gini. Karena banyak hal yang sebenarnya bukan bid'ah, walaupun mereka nggak melakukan. Gitu tok. Aku nengai contoh misalnya wong salat sing sikile di gagahno kuwi. Itu ada hadis yang mengatakan itu, tapi bukan dari Nabi. Ada sahabat yang begitu. Artinya, oke lah kowe melu sahabat sebenarnya oke, tapi jangan suruh orang lain melakukan itu. Nek cingkrang, ya oke. Ada yang cingkrang, nggak perlu Anda tidak menyalahkan yang lain, tapi kita beri bahwa oke, ada, boleh begitu. Tapi jangan salahkan bahwa yang lain. Jenggot sama. Artinya kita tempatkan itu, kemudian kita tarik ke lebih pemahaman yang lebih luas gitu, supaya mereka tidak duduk di tempat yang sempit itu. Ini cara empati kita. Dan kita pahami peta budayanya. Ya, setuju ya? Paham? Tempat kita di situ tuh sering salah. Aku nggak contoh yang kedua. Nek di ini tak cerita nek Kudus melu apa nek Jepara melu. Nek kue sinau pencak silat. Ketika Anda pertama belajar, apa yang biasanya terjadi reaksi awal? Kemlepuk toh? Kabeh wong dijak. Wes, ngono dah. Ditantangi kabeh to kuwi. Nek kue wis dadi tingkatmu 5, apa mbok layani cah sing lagi sinau kuwi. Jadi bodoh kowe. Nanti begitu dia naik tingkat, dia akan melakukan pengendapan. Biasanya nek wis tingkatnya pencak silat tingkatnya tinggi, orang golek musuh malah menghindari musuh. Kan begitu. Lah, jangan sampai kita kalau ada di situ, berarti mental kita belum selesai. Masih di mental awal. Harusnya ngerangkul iki cah cilik kok. Ngono to. Oh cah cilik ya ojo di kaploki to. Gitu loh. Yang saya maksudkan itu. Artinya bagaimana kita bersikap merangkul begitu, apalagi kalau tugasnya Islam itu, umat Islam itu harusnya begitu. Karena umatan wasatan. Dia di tengah. Artinya bisa merangkul yang kiri, yang kanan, yang atas, yang bawah. Kan gitu. Itu kualitas-kualitas yang harus kita tarik pertama. Itu yang untuk gambaran saja ya. Mau terus apa? Mau harus dijawab ya. Menggusti Allah kan. Terus apa Bang? Tajali, oh itu ya hubungannya beda.
tajaliyah itu kan konsep itu berkembang, tajaliyah itu jadi contoh yang dipakai itu misalnya ketika Nabi Musa alaihissalam, aku kok kepengen reti wujudmu piye? Ada tak? Ya Allah. Maka perintah Allah, kalau kamu melihat gunung itu masih berdiri, kamu bisa melihat aku. Ternyata enggak, jatuh dia. Ketika Allah baru bertajali di gunung itu, pingsan sehingga enggak sempat melihat. Ya, paham? Itu kan menyaksikan Allah dalam konteks itu. Tapi saya ingin nih, apakah kita berhak bertanya pada Allah? Kepengen bukti pada Allah? Berhak enggak? Hah? Berhak enggak? Berhak toh? Nah, karena apa? Contohnya Nabi Ibrahim itu bapak para nabi, itu selalu bertanya, bahkan tentang wong mati ya ditakokno. Apa sok ben wong mati itu bakal urip nah? Kayak ngono. Itu tanya sama Rasul, sama Allah loh. Bukan saya nggak percaya ya Allah. Litat ma'inal qulub, untuk membuat hati saya tenang. Artinya hatinya sering bergolak karena ada informasi secara rasional piye iki wong wis dikubur wis dadi ora karuan parake kok iso urip meneh. Nah, itu artinya kita sebenarnya kecuali keimanan itu punya dasar yang sifatnya rahasia, ada dasar di atasnya yang kita bisa bangun karena kita diberi alat itu. Alat itu apa namanya? Akal, hati, qulub, nafs, itu bisa jadi alat untuk kita mengukur. Ya. Oke, itu kan. Nah, tajaliyah itu beda konsepnya nanti. Sahadah itu Anda bersaksi kalau Anda melihat, tapi kan tajaliyah Allah kan berbeda-beda, Mas. Anda bersaksi, Anda termasuk tajaliyah Allah itu kalau yang paling tipis, bukan dalam pengertian yang selama ini dipakai orang, paling pengertian yang kita buat sendiri aja. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya kehadiran Allah itu bukan tajaliyah, itu kehadiran, hudur ya. Jangan pakai istilah tajalli dulu. Kehuduran hadirnya Allah bagi Anda itu Anda diberi macam-macam kemampuan itu. Berikan itu pada orang lain. Itu kan bentuk sahadah. Saya diberi rezeki, saya berikan. Ya, satu. Ini aku mau ngomong yang konteksnya sama Mas Abrang nanti. Yang tadi yang kita bicarakan tentang mabuk dan lain sebagainya. Dan gini, karena ini puasa tentang ilusi-ilusi. Puasa itu, ini sisi ya, ada banyak sisi yang kita bisa pandang pakai untuk memakai puasa. Puasa itu seringkali begini. Ada dua dulu saya pakai. Puasa itu menahan diri. Anda tidak melakukan sesuatu. Karena saum itu imsak. Imsak itu menahan, berhenti. Bebelen. Ya. Berarti set, Anda tidak aktif. Anda pasif di luar. Anda memposisikan diri melihat Allah. Bahwa tanpa Anda, Allah tetap bekerja. Ya, satu itu. Yang kedua, ketika Anda berhenti, Anda posisi khalifah. Apa itu? Anda mengelola segala sesuatu, seperti koki ini aku contoh, masak dengan segala macam, tapi tidak memakannya. Paling ngicipi tak? Enak kan? Dia berikan pada orang lain. Ini yang ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apa yang diberikan pada kita kelola untuk kita berikan pada orang lain. Yang kedua. Yang ketiga, efek puasa secara psikologis. Saya ingin bicara. Puasa itu membuat peregangan. Sehingga puasa punya dua sisi. Satu, peregangan nafs. Orang yang meregang nafsnya, itu ada dua sisi yang kita lihat, ghadab dan syahwat. Syahwat itu keserakan, ghadab itu keangkaran murkaan. Angkara murka itu keluar, serakah itu ke dalam. Ini, kepengen ngumpul no kabeh itu serakah. Dan simbolnya seksualitas. Ya. Ghadab itu kepengen menguasai, simbolnya marah. Marah itu ghadab. Bahasa Indonesia. Soalnya nek marah bahasa Arabnya perintah artinya. Al-amarah. Oke. Ketika Anda berpuasa, nafs Anda diregangkan. Enggak dikeimangan kan? Nafs Anda tidak diberi makan. Anda kepengen makan tidak, minum enggak diberi. Lapar tidak diberi. Nafs terendah Anda, nafs terendah. Tidak diberi makan. Maka dia akan melawan balik. Ada perlawanan balik. Perlawanan balik
Sering kali kelihatan orang gampang marah. Ketika puasa kesinggung sidik kayak gitar, nek dikencengi banget, orang disenggol kena angin tok wis nesu, curiga, sombong, wis des. Gitu ya. Satu. Membuat ghadab muncul keluar. Satu, sisi dua. Yang sifatnya ilusif. Syahwat muncul. Ketika Anda puasa, syahwat yang Anda tekan muncul melawan Anda dengan munculkan ilusi-ilusi. Nanti kita bicara tentang dopamin dan lain sebagainya. Ilusi-ilusi yang membuat Anda mengejar ilusi itu. Apa? Kepengen apa ae, kepengen buat tuku. Kowe ning pasar beli apa ae, tiba-tiba kepengen. Yang kalau Anda dalam keadaan kenyang tidak. Wes kowe pengen blojo apa wae. Kepengen membeli apa saja. Inginkan. Syahwat Anda dimunculkan. Kaya-kaya iki mau ditokno ning ngarepmu untuk Anda melihat iki lho syahwat kayak gini. Ilusi. Karena apa? Ketika Anda buka, sing mbok tuku 1000 iki mesti mbok pangan siji tok. Ya ta? Ada loh, ini kan ilusi berarti tadi. Hidup saya ilusi. Ghadab ketika Anda marah siang hari, loh aku kok ngamuk kerja cilik iki mulai apa? Ketika Anda buka, kesadaran Anda kembali. Artinya memunculkan itu untuk Anda lihat. Satu ya. Kedua, kalau itu bisa Anda atasi, Anda kungkung, biasanya wong dadi males nek poso. Pertanyaannya, ini juga sisi berbeda. Ketika orang tidak punya ilusi, dia malah malas bergerak. Orang itu menunjukkan bahwa, ini tingkat lanjut, tingkat pertama tadi ya, tingkat kedua, malas. Malas itu kenapa? Karena dia tidak punya tujuan untuk dikejar. Nah, selama ini tujuan yang dia kejar, ilusi. Kayak ilusi gitu mau, kepengen mangan, kepengen ngombe, kepengen seksual. Saya maaf, yang masih jomblo, melu-melu, sing wis duwe bojo. Ketika, kenapa, ini kata-kata Arumi, kenapa Anda kok terus membayangkan minum tadi saya contohkan. Semakin Anda minum, semakin, karena ilusinya. Seksualitas, ilusinya muncul. Wah nek ngene ya enak, nek ngene enak. Akibat, tapi ketika Anda melakukan itu hilang. Loh kok tidak? Ilusi itu hilang. Anda digerakkan untuk, wah apa meneh nek nonton, apa jarene, itu kemarin saya nonton, apa itu, komedinya siapa Kevin Hart. Dia kasih contoh yang bagus. Jangan pernah lihat BF karena Anda nggak bisa praktekkan di rumah. Lu tenang, enggak ini omong serius ya. Aku nonton Kevin Hart. Kenapa? Karena yang main itu profesional yang dibayar dan memang dibuat begitu supaya ilusi Anda muncul. Ketika Anda dipraktekkan di rumah, wis sok gelut karo bojomu. Kenapa? Karena yang dimainkan ilusi manusia. Orang kemudian puasa ditunjukkan bahwa uripmu ini mengejar ilusi. Mengejar sesuatu yang khayali. Bahwa selama ini kita mengejar sesuatu yang khayali, bukan yang sejati. Puasa membuat kita, oh kalau begitu apa yang saya cari? Kita harus menemukan sesuatu yang Anda cari tadi, yang disebut sesuatu yang benar-benar sejati yang bisa kita jadi pegangan, landasan dasar di amal disebut masa perang. Paling tidak kalau dari puasa kita lihat itu. Kalau pertanyaannya tadi jenengan bahwa, loh iya orang-orang di jalanan itu orang-orang yang kalau kita pakai sistem besar kita semua berdosa. Semua yang pakai kiai, yang pakai opo wae, dari politisi, dari bupati, dari presiden berdosa. Dan besok di akhirat ditakoki sisi, kenapa kok ana wong ngantek ngono? Kowe kok meneng wae ning masjid salat tok lha opo? Ini aku dadi Gusti Allah. Ning Gusti Allah kan ora ngono. Anda yang ditanya, sementara mereka, Allah penuh kasih sayang pada mereka. Allah menunjukkan betapa kasih sayangnya pada mereka. Gak ada hukuman buat mereka selama nanti ada titik mereka bertobat. Allah pengampun. Nah, sementara kita yang merasa sudah melakukan sesuatu, bisa jadi akhirnya malah ketabrak neraka. Artinya jangan kita menilai ketika orang bertato, orang macam-macam. Mereka itu PR kita. Karena kita salah mengelola, kalau pakai sistem gede, salah mengelola nilai kebudayaan, salah mengelola macam-macam. Dan selalu ada ekses seperti itu yang harus kita tangani. Oke? Rada jelas? Monggo, terus ngobrol. Terus piye ya? Nambahi, saya saja mendapat perspektif juga di sini betapa puasa mengajarkan kita untuk waspada terhadap kepala kita sendiri. Karena otak ini mesin yang paling
penipu luar biasa ini. Contohnya begini, gampangnya gini. Jangan membayangkan kambing. Metu gambar kambing rane ngutekmu. Jangan membayangkan kambing. Jangan kepalanya 2 jangan. Metu dhewe ra. Betapa kita tidak bisa mengontrol otak kita sendiri. Dan ada penelitian, kita sambungi ke penelitian nih bahwa yang keluar itu tadi loh, yang ilusi-ilusi tadi. Ilusi tadi keluar tanpa kita sadar. Ada penelitian oleh Benjamin Libet yang mengatakan begini, kalau kita misalnya gue ditawari kopi atau teh, seolah-olah kamu merasa milih toh, kopi atau teh. Sebenarnya pilihan itu terjadi sekitar setengah detik sebelum Anda menyadari pilihan itu. Jadi utekmu wis gawe pilihan, gampangnya setengah detik lah, sekitar 300 milisecond, setengah detik. Kemudian kita sadar, oh iya aku ngambil pilihan itu. Jadi apakah kesadaran kita yang ngambil pilihan sebenarnya? Ora, sebenarnya otaknya udah otomatis jalan ngambil pilihan. Loh, terus pilihan itu yang ngambil siapa kalau bukan kita, kan gitu. Kalau menurut penelitian ternyata dari pola kalau kita bagaimana belajar dari masa lalu. Kita belajar pengalaman, kita menyimpulkan ini pengalaman apa sih, ini pengalaman apa sih, pengalaman apa sih. Salah satu contoh sederhana begini, kalau Anda punya ingatan sesuatu kejadian yang lebih dari 18 bulan, gampang gitu, lebih dari 18 bulan tapi kamu masih ingat kejadiannya, berarti dia punya ilmu yang belum kamu ambil. Dia punya potensi ilmu yang belum diambil, jadi metu terus, kelingan terus, karena kita belum menyimpulkan ini apa toh, pelajaran apa sih. Nah pelajaran yang kita ambil dari masa lalu tersebut, membuat pola di dalam kepala yang membuat kita mengambil keputusan tanpa sadar. Keputusan kita saat ini emang sangat berbahaya, karena kita tidak benar-benar sadar keputusan itu. Kita cuman metu dhisik lagi kita, oh iya, aku putusan kuwi. Seolah-olah itu keputusanku, padahal bukan. Itu hanya kausalitas sebab akibat dari pola yang kita bentuk di masa lalu. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah bagaimana kita belajar dari masa lalu. Itu yang membentuk pribadi kita. Bagaimana kita belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah ilmu terbaik itu tadi. Dan menurutku ketika Islam mengajak manusia untuk menjadi manusia yang ahli syukur, itu adalah guide. Di mana kita mengambil pengalaman, ngambil bagusnya. Jadi pola yang kita ambil adalah pola yang baik. Sehingga yang keluar dari kita adalah akibat dari pola, kita mengambil pola yang baik itu tadi. Kita belajar psikologi, agama, Islam, ya kebanyakan agama, Islam juga yang detail itu. Sebenarnya bagaimana dia menata psikologi bawah sadar yang kita yang kita alami. Dia nontonnya bawah sadar tuh. Menata bawah sadar itu amat sangat susah. Karena yang kita sadari hanya 8-9%, lainnya di bawah sadar. Dalam 1 detik, menurut penelitian yang saya baca, dalam 1 detik kita hanya bisa mengambil, di atas sadar hanya bisa mengambil 40 frame informasi. Tapi di bawah sadar bisa mengambil 1,2 juta informasi. Jauhnya segitu. Jadi bisa dikatakan bahwa apa kita punya keputusan free will. Free will itu apa bahasa Indonesia nih? Kebebasan memilih, apa kita punya itu kebebasan berkehendak? Menurut saya kita punya kebebasan berkehendak, tapi bukan pada memilih sesuatu. Kebebasan kita berkehendak adalah bagaimana kita bebas mengartikan pengalaman yang sudah terjadi. Karena semua kejadian bisa diartikan buruk, bisa diartikan baik. Kita milih yang mana nih pengalamannya? Karena ngambil keputusan pengalaman itu, mengambil makna dari pengalaman itu akan sangat mempengaruhi keputusan kita. Kayak contoh gampang gini, kita mau ke rumah ada jalan kanan sama jalan kiri, terus kita milih jalan kanan, bannya bocor, bannya bocor, terus kita pulang, karung ngelamun karena dorong, terus kelingan ilmu, kelingan Gusti Allah dan seterusnya. Sampai di rumah kita mikir, ini pengalaman ban bocor ini apik apa elek toh jane? Kalau kita ngomong pengalaman ban bocor adalah buruk, besok kita nggak akan ke kanan lagi. Karena tidak mau mengalami pengalaman buruk tersebut. Kalau kita, ini ban bocor ini kesempatan cedak roh Gusti Allah ya. Kesempatanku mikir kayak gue. Jadi pengalaman baik ban bocor itu. Kamu akan ngambil yang ke kanan lagi. Itu terjadi di bawah sadar. Akarnya dari mana? Bagaimana kita mengartikan apa yang sudah terjadi. Nah, puasa sangat memberi kita ruang untuk berjarak itu. Karena kalau kita mau menganalisis satu kesempatan puasa saja, itu tadi. Tuku 1000,
tuku panganan jajanan akeh banget yo sing wis dipangan siji cemplon kuwi wis selesai, wis wareg ya. Liyane dadi tidak bermakna lagi. Esoknya harusnya tidak melakukan itu lagi. Karena kita dihadapkan keadaan itu lagi. Kita menghadapi keadaan yang sama, tapi respon kita berubah tidak. Pelajarannya kita ambil enggak, kan gitu pertanyaannya. Jadi menurut saya puasa ini ya training psikologi, psyche yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita mau mengambil pengalaman dari berpuasa tersebut. Jadi Beb, saya cuma memberi landasan, memberi supporting fakta dari sudut pandang sains bahwa itu sangat benar. Betapa otak manusia itu berbahaya. Kita yang paling bisa membohongi manusia adalah kepalanya sendiri. Dan musuh paling berbahaya manusia adalah dirinya sendiri. Karena semakin gue pinter, semakin utekmu lu pinter. Paling gampang sederhana, coba bikin percobaan. Saya pernah bikin percobaan. Pokoknya setiap jam 5 sore, orang ngel-ngel, aku tak nggaruk irung. Sangat simpel, nggaruk irung. Kui dapat hari kelima, wis uteknya kakean alasan. Allah menggaruk irung, ora penting. Allah telat 2 menit, ora penting. Allah apa jenis telat sak jam ora ono sing apa jenis menghakimi juga kok. Betapa mencari alasan untuk tidak istiqomah gitu. Nah, bagaimana kita menjaga istiqomah itu adalah dengan membangun pola pengalaman kita tersebut. Jadi menurutku Islam mempersimpel sesuatu yang sebenarnya sangat kompleks untuk bisa membangun diri, kestabilan diri itu. Piye dadi wong ahli syukur, gampang toh? Piye kusnudon karo wong liya. Padahal itu menstrukturkan bawah sadar yang luar biasa biar kita bisa menjadi stabil. Menurutku kalau orang melakukan Islam secara kafah dalam dirinya akan menjadi orang yang menang dalam hierarki apapun. Ada hierarki kepandaian, akan hierarki ekonomi, akan hierarki apapun menang mesti. Karena dirinya stabil dan dirinya jejeg dadi ini. Kalau dia menjalankan Islam dengan kafah. Ora usah bayangke Gusti Allah, ora usah bayangke surga wis. Yang langsung aja pada dirinya akan menjadi stabil dan mengetahui betul-betul dirinya seperti apa. Dan tahu betul bagaimana mengontrol dirinya. Karena kita banyak persen itu sebenarnya tidak tahu apa yang kita lakukan. Otomatis gitu. Apalagi sekarang zaman sosmed, mangkel sidik, kari jempole obah sidik, langsung metu. Tidak ada kesempatan untuk berbalik pada diri, mencari kesalahan diri, mencari gobloke, ingat-ingat pengalaman diri dan seterusnya. Kita diberi ruangnya semakin sempit untuk introspeksi diri. Dan puasa adalah salah satu hadiah dari Tuhan karena kita diwajibkan. Hadiah dari Tuhan agar kita mau mempelajari diri sendiri mau atau tidak mau. Paling itu tambahan saya, Beb. Iya. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga semua yang di sini dijaga rezekinya, dijaga manfaatnya, dijaga martabatnya. Semoga yang jomblo segera dapat kekuatan hatinya. Dan semoga di sini kita adalah bagian yang tidak lupa bahwa 2 cebong tambah 3 kampret sama dengan 5 Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Allah akan membelaimu.